penguatan moderasi beragama melalui platform digital. Kepadanya majelis mempersilakan untuk pemegang nomor undian 22 agar bisa bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi anwa'il 'adatil mukhtalifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Konflik sosial berkedok agama masih sering terjadi di negeri yang kita cintai ini. Kasus kekerasan di Tolikara, Papua beberapa tahun silam masih segar dalam ingatan kita. Peristiwa yang sangat mengenaskan di mana sebuah masjid umat Islam dibakar oleh sekelompok pemuda dari gereja Injil di Indonesia. 3 bulan kemudian, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Singkil, Nagro Aceh, dan Salam. 2 gereja dihancurkan dan dibakar oleh sekelompok umat Islam. Alasan utama dari kedua kasus tersebut adalah mereka mengklaim bahwa keberadaan wilayah mereka harus dikendalikan oleh arus utama agama yang mayoritas. Hal yang sangat miris juga telah terjadi ketika bangsa ini sedang melawan gejolak virus yang sangat berbahaya, yakni virus kebencian, intoleransi, terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Saudara-saudaraku, di era digitalisasi saat ini, media sosial menjadi platform utama dalam penyebaran konten yang mengarah pada tindakan intoleransi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komisaris Jenderal Puir Afri Amar mengatakan bahwa di tahun 2020, 50% konten di media sosial berisi ujaran intoleransi dan rencana kejahatan. Hal ini ditandai dengan menguatnya narasi-narasi negatif dan ujaran kebencian di media mengenai sentimen primordial keagamaan. Akankah kondisi ini dibiarkan? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui
marilah sejenak kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan
agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir juz 1 halaman 17, Ibnu Ashur menafsirkan bahwa umat Islam yang disebut sebagai umat yang moderat adalah umat yang memiliki karakter baik dan adil. Dan umat Islam bukanlah seperti kaum Nasrani dan Yahudi dengan mudahnya bersikap ekstremis. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran volume 1 halaman 538, kalimat wasatan berarti umat yang berkeadilan dan paling baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, umat yang adil dan paling cerdas, Umat pertengahan dalam urusan agama, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, serta tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Hadirin yang berbahagia, seiring kemajuan teknologi informasi, terlebih pada ruang digital saat ini, setiap informasi sangat mudah didapati. Namun hadirin, dalam konsep moderasi beragama era digital, justru terdapat sisi negatif yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dengan munculnya informasi hoax yang tersebar di mana-mana, maraknya ujaran kebencian di media, mudahnya mempertontonkan narasi keagamaan yang tidak jelas sangatnya, bahkan bersikap ekstremis sampai merobek tatanan bernegara. Oleh karena itu, moderasi beragama era digital yang benar saat ini harus memenuhi media-media sosial dengan memperdomani firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, Ya يصلح لكم أعمالكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia, Allah, akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain jilid 2 halaman 112 menjelaskan bahwa melalui surat Al-Ahzab tersebut Allah memerintahkan agar hambanya tetap bertakwa kepadanya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, jujur, tidak bengkok dan tidak pula menyimpang. Penyebarluasan moderasi beragama melalui teknologi informasi saat ini dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Perebutan ruang digital menjadi kunci untuk mendominasi narasi-narasi keagamaan dalam ruang media sosial. Oleh karena itu, agar moderasi beragama era digital ini dapat kita jadikan pedoman, mari kita terapkan. Pertama, menciptakan kedamaian dengan berpedoman pada ajaran Tuhan yang universal. Kedua, meningkatkan pemahaman agama melalui perspektif keilmuan yang berbeda-beda. Ketiga, mencapai harmonisasi dan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Jika hal ini dijadikan pedoman, maka insya Allah akan menjadi penguatan dalam memahami kehidupan moderasi beragama era digital di tanah air tercinta ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari uraian yang telah kami paparkan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah menghendaki umat Islam menjadi umat yang moderat. Terlebih pada era digital saat ini, kita harus mampu membandung ujaran kebencian dan sikap intoleran di media sosial, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia terawat utuh dan terjaga. Akhirnya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.